Ayo ke dunia Mazel Season 2, di mana Mas yang sudah berhasil mengalahkan Abel dihadapkan sama masalah lain, di mana tersebar gosip Mas yang tidak bisa gunain sihir. Karena si murid ngotot, kalau Mas gak bisa gunain sihir, akhirnya digeprek sama si Lance. Gak cuma si Lance, ternyata juga ada si Lemon sama si Dot yang lagi cosplay jadi mumi. Sepulang sekolah, mereka lagi ngadain pesta kecil-kecilan. Ngapain di mari bang? Padahal kelihatannya udah serem, tapi jadi gagu di hadapan si Lemon. Saking niatnya, si Abel sampai bawa kartu, malah main sendiri. Saat asik ngobrol, Mas dapat surat dari Owl, kirain surat cinta. Gak taunya Mas mau diadili di biro sihir, tapi si Hakim malah ngedongeng. Lalu muncul visioner suci yang bernama Rio, yang nyuruh si Mas buat ngidupin lilin tanpa disentuh. Gini aja mah easy buat aing, kirain udah selesai. Malah muncul visioner suci lain, mainnya keroyokan jir. Padahal gak main jai langkung, tapi si Hakim malah kesurupan. Beruntung Mas bisa nyembuhin si Hakim. Lalu muncul Dumbledore sama Rain. Kirain mau kasih paham sama visioner suci lain, gak taunya malah minta pengertian. Gak nyangka si Rain juga sama, si Hakim juga ikutan. Tapi si Orter ngasih syarat, Mas harus jadi kandidat visioner suci. Mas pun langsung semangat, tapi gak harus ngancurin lantai juga anjir. Karena khawatir, Mas jadi murung. Lalu mereka coba main ke pasar. Mainan apaan tuh? Bruh, Gantian cuy. bruh, Gelut aja anjing. Lalu mereka pergi ke toko tongkat sihir. Si Finn sama Lance nyoba cari tongkat sihir. Tapi karena Mas dapat tongkat legend, si Lance malah gak ambil tongkatnya. Akhirnya bisa holiday bareng. Beberapa hari kemudian, si Orter minta bantuan sama Margaret agar si Mas tidak bisa jadi kandidat visioner suci. Keesokan harinya, Mas pulang ke rumah bapaknya. Si bapak gak nyangka kalau si Mas punya banyak teman. Ada juga yang ngaku tunangannya. Anjir, gak jauh dari rumah si bapak, Margaret sama anak-anaknya mau silaturahmi. Untung ada si Rain yang ngehalangi. Tapi bukannya gelut, si Margaret malah main piano. Meskipun akhirnya gelut juga sih, kirain si Rain bakal kalah. Sampai akhirnya, si Rain berhasil munculin garis ketiganya, dan si Rain bisa ngusir si Margaret, meskipun yang jadi tumbal anaknya Margaret. Dan tibalah ujian untuk menjadi visioner suci. Tapi, lagi-lagi si Mas dapat dukungan dari penonton. Pulang, pulang. Ujian pun dimulai, di mana mereka harus mencari kunci di dalam balon untuk bisa lanjut ke ujian selanjutnya. Tapi, sambil main kejar-kejaran sama banteng. Karena si banteng gak bisa dilawan pakai sihir, si Mas dapat dengan mudah nonjokin si banteng. Lalu Mas bertemu murid lain yang ngajakin Mas buat kerjasama. Tapi, waktu mereka udah nemuin balonnya gak mau meledak, malah ngeluarin suara yang ngebuat si banteng ngejar mereka berdua. Tapi, lama-lama mereka berhasil juga. Begitu juga sama murid lainnya. Mereka pun lanjut ke ujian kedua, di mana 3 orang akan menjadi satu tim, dan tugas mereka ngancurin kristal milik lawannya. Belum juga mulai, kristal milik Mas dan Dot malah hancur duluan. Fuck, kirain bakal gelut sama-sama, gak taunya malah dipisah. Sialnya, Finn malah ketemu Carpaccio yang lagi nyantet murid lain. Si Finn yang ketakutan mencoba sihir kamuflase. Gak ngaruh anjir. Untungnya si Finn bisa sihir teleport. Meskipun percuma juga sih. Si Finn akhirnya disantet habis-habisan. Beruntung Mas datang dan mengajar Carpaccio. Serangan Mas malah gak ada pengaruhnya sama Carpaccio. Dikira udah menang, gak taunya si patung malah kesakitan. Akhirnya Mas sama si patung duel. Jarum suntik lawan bola tenis. Karena si patung kena serangan terus, akhirnya si patung suren. Dan si Carpaccio dijadiin geprek sama si Mas. Di tempat lain, Margaret ngelawan 2 murid dari tim Carpaccio. Karena lawannya cuma level Croco, si Margaret dapat dengan mudah ngalahin lawannya. Karena satu tim sudah kalah, ujian pun selesai. Padahal si Dot sama si Lance gak ngapa-ngapain jir. Akhirnya istirahat juga. Tapi baru minum bentar, muncul visioner suci bernama Kaldo yang mau ngeospek si Mas. Awalnya si Mas mau nolak, tapi ngiyain karena diancam gak akan dilulusin. Kirain susah. bruh, bruh.
Gak taunya si Mas bisa ngelewatin semua ujiannya. Lalu tibalah duel antara Mas sama Margaret. Baru juga mulai, si Mas hampir aja kehantam dinding. Tapi untung masih bisa ngeles. Sekarang giliran Margaret yang mau dijadiin samsak. Ternyata kuat juga anjir. Di tempat nan jauh, terlihat Inon Sensero yang mulai bergerak kembali ke Kolosium. Habis beberapa kali adu skill, tiba-tiba Mas dan Margaret berhenti, cuman gara-gara kue sus. Setelah sama-sama saling curhat, Mas dan Margaret lanjut gelut. Kali ini, Margaret ngeluarin sihir orkestra. Malah dangdutan jir. Untungnya, Mas bisa menghindari serangan dari Margaret dan ngebalas Margaret dengan tinju bertubi-tubi. Karena sudah terpojok, Margaret nunjukin wujud aslinya, yang seorang bocil. Jauh di sekolah Eston, Rio diberitahu jika Innocent Zero sudah mulai bergerak. Rio pun menyuruh si Kriwil buat ngumpulin pasukan. Kembali ke Margaret yang mulai nunjukin kekuatan aslinya. Meskipun awalnya Mas dijadiin samsak, tapi berkat tembok dan saos, Mas bisa balik ngesamsak si Margaret. Sampai si Margaret ngeluarin jurus pamungkasnya yang ngeharusin Mas buat ngerebut tongkat si Margaret. Setelah beberapa kali percobaan, akhirnya Mas bisa ngancurin tongkat si Margaret. Belum juga selebrasi, malah muncul Innocent Zero yang langsung ngehentiin waktu. Yulu, ganggu aja lu nyet, anjir. Karena gak mau ngelawan sendirian, Dumbledore nyadarin beberapa siswa buat ngelawan para iblis dan anak-anak Innocent Zero. Lah ngatur-ngatur tua bangka, mereka pun mulai ngelawan para iblis. Sedangkan Dumbledore menteleport dirinya dan Innocent Zero. Si Selwar juga mulai buat bola duri, biar dikira paling keren. Si Dot yang ketakutan malah nyuruh Mas buat ngelawan Selwar. Tanpa pikir panjang, Mas langsung OTW dan ngerobohin menara milik Selwar. Bukannya langsung gelut, malah saling curhat. Fuck, sedangkan mereka yang ada di Kolosium lagi mati-matian. Si Dot sama si Lance sampai berubah jadi bayi. Untung aja si Lance pintar, jadinya bisa ngatasin musuh baby sister. Berpindah ke Innocent Zero yang nunjukin mukanya. Patung manekin, gak sopan jir. Ternyata Innocent Zero sudah menggunakan sihir terlarang agar tubuhnya awet muda. Selwar yang mulai ngeluarin sihirnya malah dijadiin pijakan sama si Mas. Mas juga berhasil nonjok si Selwar, meskipun kurang berasa sih. Lalu si Dumbledore keinget waktu masih muda dulu, dimana gurunya yang bernama Adam selalu ngingatin Dumbledore buat selalu ngelindungi yang lebih lemah. Gak nyangka kalau Ino udah nguasai teknik Edo Tensei. Tiba-tiba muncul saudara Sasori yang ngendaliin tubuh Edo Tensei si Adam. Tapi meskipun begitu, kekuatan si Adam gak ada apa-apanya bagi Dumbledore. Cuman sekali serangan aja, saudara Sasori dan Adam langsung lenyap, berpindah ke Mas yang lagi berhadapan sama Selwar. Meskipun si Selwar udah sok keras, si Mas masih santai nanganinya. Dikira udah menang, gak taunya cuman mimpi. Ternyata easy banget anjir. Si Rio yang katanya mau bawa pasukan malah cuman berdua aja. Ngaca mulu nyet. Si Kriwul malah cosplay jadi patung. Tinggal aja lah datang-datang, cuman mau gibah. Mending pulang aja lu nyet. Si Orter lalu inget kalau Dumbledore lagi duel sama Ino. Si Mas yang nguping lalu OTW cari Dumbledore. Sedangkan Dumbledore coba gelut sama Ino. Padahal udah sok keren, tapi malah kena serangan duluan sama si Ino. Mending pensiun aja pak, bacot. Si Dumbledore lalu gunain seluruh energi sihirnya dan gunain teknik Uranus yang bisa manggil robot. Padahal udah berharap menang, tapi Dumbledore harus terima kenyataan. Padahal si Dumbledore hampir aja dikirim ke akhirat. Beruntung Mas datang tepat waktu, baru juga muncul, udah dikurung aja. Tapi Mas masih bisa keluar hidup-hidup. Untungnya si Ino tiba-tiba sakit kepala. Jadinya si Ino surin duluan. Tapi sebelum pergi, Ino ngeluarin monster segede gaban. Nambah kerjaan aja lu nyet. Mau gak mau, Mas langsung OTW buat gelut sama si monster. Sedangkan Dumbledore diserahkan ke Rio. Tapi bukannya gelut, Mas malah main tarik tambang sama si monster. Udah gitu, murid lainnya cuman modal bacot doang. Bantuin apa nyet? Beruntung Mas bisa menang. Datang-datang si Finn sama Lemon malah ngomong gak jelas. Gak
nggak guna banget, anjir. Kemudian, berita tentang penyerangan yang dilakukan Innocent Zero mulai menyebar ke penjuru kota dengan mengabarkan jika visioner suci sudah mengusir mereka. Tapi bohong, sedangkan Mas dan teman-temannya lagi libur ke pantai. Si Dot malah bawa semangka ubur-ubur. Varian baru kah bang? Kepalaku anjing. Lagi asik-asiknya, muncul Dumbledore yang lagi duduk santai. Ngapain lu nyet? Dumbledore malah ngoceh bahwa saat ini Innocent Zero sudah jadi penyihir agung. Itu karena Innocent Zero yang menguasai sihir terlarang dan telah mencuri sihir ruang milik Dumbledore. Ditambah lagi, Innocent Zero dibantu sama 5 penyihir kelas kakap yang kekuatannya bisa melebihi Dumbledore. Jadi, jika Mas ingin hidup damai, Mas harus ngalahin Innocent Zero. Lah, kok aku yang jadi tumbal? Tapi, sebelum itu, ngapain harus belajar dulu anjing? Mas langsung dapat ospek dari teman-temannya. Meskipun awalnya santai, tapi lama-lama gak tahan juga anjir. Si Finn yang gak tega, coba nyari Mas di area sekolah. Malah cosplay jadi wortel. Setelah dapat bacotan dari Finn, Mas kembali semangat lagi buat belajar. Dengan usaha yang keras, Mas akhirnya bisa lulus ujian. Meskipun nilainya pas-pasan sih, gak nyangka kalau di luar banyak orang demo yang nuntut si Mas agar dihukum. Bukannya dinginin suasana, si Lemon sama si Dot malah nambah suasana makin meriah. Ditambah ada provokator yang sok keras mau ngelawan Mas. Malah kena mental. Lalu muncul Dumbledore yang ngasih paham sama masyarakat dan akhirnya selesai juga alur cerita anime Mazel season 2. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.